Banda Aceh merupakan kota madya sekaligus ibu kota dari Provinsi Aceh. Terletak di provinsi paling utara di Pulau Sumatera, Indonesia. Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan, Samudra Hindia di sebelah barat, dan Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur. Berdasarkan Pusat Statistika, jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini sekitar 265.000 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa per hektar. Dengan angka tersebut, Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh. Selain dari pusat pendidikan, Banda Aceh juga sebagai pusat pemerintahan, diantaranya sebagai pusat dan perkembangan kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Aceh dilanda tsunami yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 9,2 skala Richter di Samudra Hindia. Gempa ini terkuat dari gempa di seluruh dunia yang pernah tercatat dalam satu generasi. Sebagai akibat dari bencana ini, tercatat sekitar 130.000 orang tewas dan 37.000 orang dinyatakan hilang. Tidak hanya itu, gelombang tsunami tersebut melumpuhkan hampir semua infrastruktur dasar, 8 rumah sakit rusak, 114 pusat kesehatan rusak dan hancur, bangunan sekolah, dan 80% pemukiman warga. Namun dengan semangat yang kuat, beserta bantuan dari berbagai pihak, hingga bantuan internasional, kini Aceh bangkit dan berbenah kembali dengan menata kota dan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan wisata. Kegiatan perekonomian tak luput dari peranan masyarakat dalam menumbuhkannya lebih pesat lagi. Salah satunya dengan berwirausaha. Tingkat wirausahawan di Aceh sangatlah tinggi, mulai dari berbagai aspek seperti usaha makanan dan jasa makanan yang sedang berkembang pesat di Banda Aceh. Hal ini terlihat dalam waktu 10 tahun terakhir, usaha makanan mengalami metamorfosis atau perubahan secara drastis. Dalam kurun waktu itu, usaha makanan waralaba lokal dan luar negeri bermunculan di sini. Potensi usaha makanan di Banda Aceh sangatlah besar karena dipengaruhi oleh adanya kebutuhan makanan yang simpel, praktis, dan higienis. Maka, diperlukan SDM yang mempunyai skill dan kemampuan membuat makanan yang baik. Maka dari itu, Kemendikbud melalui pendidikan vokasi menyediakan alternatif layanan melalui kursus dan pelatihan. Adalah program kecakapan wirausaha atau PKW yang merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah, pimpinan Lembaga Masyaguna.
Lembaga Marsya adalah lembaga kursus dan pelatihan yang berdiri sejak tahun 2012. Lembaga Marsya memiliki sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya peralatan serta ruang-ruang untuk pembelajaran teori dan praktek. Lembaga Marsya telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah dan nasional. Dari pemerintah daerah, yakni Adikarya Pangan Nusantara sebagai pelopor ketahanan pangan, Best Management dari Yayasan Indonesia Lebih Baik Jakarta, dan Wirausaha Inovatif Sumatera dari Innotek. Tahun 2021, kami mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Kami melakukan sosialisasi tentang program PKW ke masyarakat melalui brosur, Instagram, dan grup yang ada di media sosial. Untuk dapat mendaftarkan dirinya mengikuti program PKW yang ada di Lembaga Marsya melalui Google Form, bit.ly/daftar PKW 2021 MG, dan antusias masyarakat sangat tinggi. Selanjutnya, kami melakukan rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik dilakukan dengan seleksi administrasi, dilanjutkan dengan tes tulis, dan interview, serta wawancara mendalam. Proses rekrutmen ini merupakan bagian penting dari program ini, karena akan menentukan keberhasilan dari program PKW ini. Untuk keberhasilan program ini, kami menyusun kurikulum. Penyusunan kurikulum dilakukan bersama dunia usaha dan industri, yaitu dari komunitas marketplace Bukalapak, dari perbankan, yakni BSI, dari dunia usaha dan industri, yakni Deknong Bakery, Tirake, dan CV Aroma Food. Kegiatan itu juga dihadiri oleh pimpinan lembaga dan instruktur lembaga. Kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan pasar, sehingga output dari program PKW ini dapat tercapai. Kegiatan ini dilaksanakan selama 38 hari setelah 150 JP dengan materi pembelajaran 25% teori dan 75% praktek. Pembelajaran titik beratkan pada praktek, tujuannya agar peserta memiliki kecakapan dan keterampilan, khususnya membuat olahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha ataupun peluang membuka usaha baru. Peserta didik juga mendapatkan modul pelatihan dan bahan ajar untuk memudahkan proses pembelajaran. Dalam masa pandemi ini, proses pembelajaran menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Antara lain, membuat aneka roti, membuat donat frozen, makanan khas Aceh, mie dan bakso, brownies, bolu karamel, pisang coklat, nastar, membuat pizza, dan cake dekor. Selain itu, peserta didik juga dibekali materi bisnis plan, bisnis model kanvas, entrepreneurship, tentang legalitas dan display produk, diajari membuat logo usaha, serta pemasaran digital dan akses permodalan. Peserta didik dibimbing dan dilatih oleh instruktur yang memiliki kompetensi di bidang jasa usaha makanan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik juga dinilai dan diberi tantangan serta diberikan hadiah apresiasi bagi yang dinilai baik dan mampu melaksanakan tantangan. Kami melakukan evaluasi penyelenggaraan program dengan memberikan form evaluasi yang diisi oleh peserta tentang instruktur, sarana prasarana, waktu pembelajaran, metode pembelajaran, materi pelatihan, sehingga hasilnya dapat kami gunakan untuk rekomendasi dan perbaikan ke depannya. Kami juga mengevaluasi peserta didik tentang pengetahuan, skill, dan attitude-nya. Setelah peserta didik mengikuti program PKW, peserta didik mendapatkan stimulus bantuan berupa peralatan dan bahan rintisan usaha yang dapat digunakan untuk memulai menjalankan usahanya.
Dari program PKW tahun 2021 di Lembaga Marsya-Guna, bentuk rintisan usaha peserta didik adalah usaha perseorangan. Setelah pembelian peralatan dan bahan, lembaga terus melakukan pendampingan usaha melalui grup WhatsApp, melakukan pertemuan, dan mengunjungi lokasi usaha peserta didik. Hal ini membantu peserta didik dalam menjalankan keberhasilan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Limanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bulan Makfira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurismi Oktaviana. Saya sangat senang mengikuti program pelatihan ini. Banyak ilmu yang saya dapati seperti membuat kue, mencetak kue, bahan-bahan pembuatan kue. Saya sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan khususnya di bidang kuliner. Dengan pelatihan ini saya bisa mendapatkan banyak hal, cara mengolah makanan, ada juga dalam pengolahan makanan. Dan melalui pelatihan ini saya bisa melatih kemampuan belajar bekerja sama dengan bisa mengatur manajemen waktu. Harapan saya semoga program PKW ini menjadi besar, berkembang, dan sukses untuk selamanya. Semoga dengan adanya pelatihan ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam karir saya nanti ke depan. Semoga Lembaga Marsya-Guna semakin sukses dan sering mengadakan kegiatan pelatihan seperti ini. Terima kasih kepada Kemendikbud dan terima kasih kepada Marsya-Guna. Terima kasih kepada Kemendikbud dan program PKW Marsya-Guna. Terima kasih banyak kepada program PKW yaitu Marsya-Guna. Terima kasih Marsya-Guna, terima kasih Kemendikbud.